Halo United Lovers, balik lagi ketemu dengan Gomyu Channel sama gua Dexter Mahe. Kita hari ini akan membahas pertandingan antara United melawan Everton. Pertandingan akan berlangsung di kandang Everton di Goodison Park pada malam nanti jam 19.30. Jadi tetap di channel ini kita akan menyimak bersama-sama apa yang kira-kira akan terjadi pada malam ini nanti. Buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pertandingan antara Everton melawan Man United pada hari Sabtu ini merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu karena kedua tim mengalami masa-masa yang buruk dalam beberapa pertandingan terakhir mereka. Man United dikalahkan oleh Arsenal dan tuan rumah kemarin di Istanbul Başakşehir dalam pertandingan Liga Champions. 2 kali kekalahan sebelum pertandingan melawan Everton. Sementara Everton juga yang tidak bermain pada hari tengah minggu kemarin, mereka bermodalkan 2 kali kegagalan di pertandingan tandang di Liga Inggris. Nah, kedua tim akan beristirahat setelah akhir pekan ini untuk jeda internasional pada terakhir nih di tahun 2020. Nah, di game week ke-8 di Liga Premier 2020-2021 ini akan dilakukan kick-off-nya jam makan siang di waktu Inggris dengan Everton ini menyambut kembalinya James Rodriguez dan Seamus Coleman. Sementara Lucas Digne juga bisa kembali tampil setelah scoring dalam satu pertandingan. Everton sebetulnya sedang naik daun di awal-awal Liga Inggris dengan memenangkan masing-masing 4 pertandingan. Setelah 3 pertandingan pembukaan mereka di Liga Inggris. Namun, The Toffees gagal memenangkan 3 pertandingan terakhir, termasuk kekalahan beruntun dalam 2 pertandingan menjelang pertandingan menghadapi United. Sementara United kita ketahui bersama mereka sangat tidak konsisten. Setelah meyakinkan atas PSG dan Leipzig di Liga Champions, mereka di Liga Inggris tidak pernah menang di kandang sendiri dan memenangkan 2 pertandingan tandangnya. Ini adalah pertandingan tandang dengan Everton yang jago kandang. Pertandingan sangat menarik dan sulit diprediksi. Pertandingan terakhir antara Everton dengan Man United di kandang Everton berakhir imbang 1-1 di mana Calvert-Lewin memberi Everton keunggulan sebelum disamakan oleh penalti dari Bruno Fernandes. Nah, kita akan lihat kondisi dari kedua tim. Yang pertama dari Everton akan menyambut United itu dengan 2 pertandingan tandang yang gagal dan Ancelotti akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan. Richarlison tetap absen karena scoring, tetapi 3 pemain yang biasa dimasukkan oleh Ancelotti ke tim utama yaitu James, Seamus Coleman, dan Lucas Digne bisa menjalani pertandingan kembali. Digne dan Coleman ini adalah 2 pasangan bek sayap bersama dengan Yerry Mina dan Michael Keane merupakan pilihan utama Ancelotti di lini belakang. Sementara di penjaga gawang Jordan Pickford akan kembali setelah melawan Newcastle kemarin dicadangkan. Everton kemungkinan besar akan kembali dengan formasi favoritnya Ancelotti yaitu 4-3-2-1 formasi pohon Natal dengan 3 gelandang tengahnya adalah Alan, Abdoulaye Doucouré, dan Andre Gomes. 3 pemain gelandang ini sangat kuat dalam bertahan dan cukup bagus dalam menyerang. Mereka menciptakan keseimbangan di lini tengah. Alan akan berperan sebagai holding midfield yang melindungi pertahanan, sementara Doucouré dan Gomes berbagi peran sebagai pekerja di tengah lapangan. Sementara itu 2 pemain yang akan mendukung Calvert-Lewin adalah Gylfi Sigurdsson dan James. Mereka akan berperan sebagai playmaker dan membagi bola dengan kekuatan crossing dari back sayap yang ditempati oleh Lucas Digne dan Seamus Coleman. Everton akan turun dengan formasi 4-3-2-1
dengan 4 pemain belakangnya, Coleman, Mina, Keane, dan Digne. Sementara Doucouré, Alan, dan Gomez akan mengawali di tengah, dengan James, Sigurdsson, dan Calvert-Lewin akan berada di pos penyerangan. Sementara itu Manchester United dengan kondisi yang cukup sulit, di mana menderita 2 kali kekalahan dengan kesalahan yang dibuat oleh para pemainnya. Mason Greenwood kemungkinan akan kembali untuk menggantikan Juan Mata di sayap kanan, sementara Paul Pogba kembali akan dicadangkan dengan komentar terbarunya yang merasa kecewa karena ekstensi kontraknya cuma 1 tahun di United. Nah, MU juga akan berharap untuk mempertahankan rekor tandangnya yang tidak terkalahkan di Liga Primer. Ole juga siap menyambut setidaknya 1 pemain yang akan kembali dari larangan atau ketidakbisaan tampil, yaitu Alex Telles. Back sayap kiri ini sudah pulih dari virus corona dan sudah melewati 14 hari karantina. Diperkirakan dia akan diturunkan, walau kemungkinan besar dia akan bermain dari bangku cadangan. Sementara itu back tengah Victor Lindelof kemungkinan tidak akan bisa tampil karena tidak fit. Yang sudah pasti absen juga Jesse Lingard dan Eric Bailly. Sementara berbicara kepada MU TV menjelang pertandingan, Solskjaer memberikan informasi terbaru tentang daftar pemain yang dia miliki. Kami tidak kehilangan satupun pemain dari perjalanan ke Istanbul. Alex sudah mulai berlatih bersama kami, sementara Victor masih berjuang untuk mengatasi kebugarannya. Dia harus diperiksa Jumat ini di hotel. Benar-benar tim yang sama seperti sebelumnya di Istanbul. Dengan ketidakpastian Lindelof, maka Trezeguet bisa kembali mendapat kesempatan untuk mendampingi Harry Maguire di jantung pertahanan United, dengan dilapis oleh bek kiri Luke Shaw dan bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Di posisi penjaga gawang, David De Gea akan kembali setelah digantikan oleh Dean Henderson di Liga Champions. Sementara di lini tengah kemungkinan Ole akan kembali memasang duet jangkar, yaitu Fred dan Scott McTominay, dengan Nemanja Matic dan Van de Beek harus kembali ke bangku cadangan. Bruno Fernandes akan kembali berperan sebagai pemain nomor 10 meskipun dia tampil mengecewakan di Istanbul. Sementara Juan Mata akan memberi tempat kepada Greenwood di sayap kanan, dengan Marcus Rashford akan memulai di sayap kiri. Sementara striker akan diberikan kepada Martial yang mencetak gol di Istanbul dengan cadangannya Edinson Cavani. Kita masuk ke statistik utama dari pertandingan ini. Yang pertama, Everton tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan liga terakhir mereka lawan United. Menang 1 dan draw 2 kali. Dengan kedua pertandingan terakhir musim lalu berakhir 1-1. Mereka terakhir tanpa kekalahan di 4 pertandingan melawan Setan Merah pada Maret 90. Menang 2 kali dan draw 2 kali. United telah memenangkan lebih banyak pertandingan Liga Primer melawan Everton daripada tim manapun yang menang melawan tim manapun dalam sejarah kompetisi, yaitu 36 kali menang. Sementara itu 16 kemenangan mereka di Goodison Park merupakan kemenangan tandang terbanyak untuk klub di tempat tertentu dalam kompetisi. Kemenangan tersebut sama dengan kemenangan United di Villa Park. Everton berusaha menghindari kekalahan 3 pertandingan berturut-turut di Liga Primer untuk pertama kalinya sejak Desember 2019. Sementara manajer Carlo Ancelotti belum pernah kalah 3 pertandingan Liga berturut-turut sejak menangani AC Milan November 2006. Man United juga telah memenangkan masing-masing dari 6 pertandingan tandang terakhir di Liga Primer mereka. Hanya antara April sampai Agustus 93, sebanyak 7 pertandingan, itu lebih banyak dari posisi sekarang. Dan Bruno Fernandes telah terlibat dalam 12 gol dalam 9 pertandingan tandang Liga Inggris sejauh ini. Dia menghasilkan 8 gol dan 4 assist dengan hanya gagal mencatatkan keterlibatan dalam 1 dari 9 pertandingan itu, yaitu melawan Crystal Palace pada bulan Juli kemarin. Bahkan jika ia gagal mendapatkan gol atau 1 assist ke gawang Everton, tetap akan menjadi jumlah keterlibatan gol tertinggi dalam 10 pertandingan tandang Liga Primer pertama seorang pemain dalam sejarah kompetisi.
Pemain yang akan kita sorot untuk pertandingan ini adalah Anthony Martial. Anthony Martial telah membuat awal musim yang kurang memuaskan. Pemain Prancis ini hanya mencetak 1 gol dari open play, itu dalam pertandingan terakhir United melawan Istanbul. Dalam 3 pertandingan terakhir ia menjalani scoring dan nampaknya ia kembali akan dipercaya di depan untuk menembus gawang Everton. Koneksinya dengan